Masyarakat muslimin, saat ini kita sudah masuk pada bagian-bagian akhir tentang urusan jenazah. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang memakamkan jenazah, termasuk di dalamnya larangan-larangannya, dan yang terakhir adalah hendaklah orang yang tawangkai mapasuru bukan orang junub atau berhubungan suami istri pada malam harinya. Kemudian setelah ini masyarakat muslimin, ada beberapa hal yang mungkin beda ada perbedaan dengan kita, karena yang terbahas di sini kita berdasarkan tarjih Muhammadiyah yang mengkhususkan pada tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya adalah meninggikan kuburan sebatas sejengkal. Ya, paling tinggi kuburan itu tandrena kiburu sejak kami. Tapi kita lihat di pekuburan Muhammadiyah sendiri, okuwatang pekuburan Muhammadiyah megani matan rela ada kuburuna, bahkan sudah melebihi batas-batas itu, bahkan angka nama tembok yang lebih tinggi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal di antara itu ngirister yolo makada ia taongkai matero na cacalak de sebenarnya meninggikan kuburan, tapi kemudian karena perasaan anak nama kedai sayang itu matuatta, kita sayang orang tua kita, majai nasading kalau kodena napatan rei kuburuk na tumatuanna. Ya, kalau kita memang sayang orang tua, mau memberikan sesuatu, berikanlah ketika mereka hidup. Nareko tua mopi, nareko mati ni masyarakat muslimin, yang kita kirimkan adalah doa-doa kepada orang tua, bukan dengan meninggikan kuburannya. Berdasarkan hadis dari Abu Hayyal As-Sa'di radhiyallahu an, qala li Ali bin Abi Talib, ia makadai Abu Hayyal As-Sa'di radhiyallahu an napudanga Ali bin Abi Talib, ala ab'athuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lau pudak ko nasang, lau pudak ingat adanna Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka janganlah kamu alla tad'a timthalan illa tamastahu wala kabran musrifan illa sawaitahu. Janganlah kamu membiarkan arca itu masyarakat muslimin, patung-patung, ya patung-patung, kecuali kamu singkirkan. Dari patung-patung yang ada di rumah kita itu perlu disingkirkan. Ajana itare ko boleh, termasuk patung-patung binatang, patung manusia. Ya, jangan kita simpan di rumah kecuali kamu singkirkan. Wala qabran musyrifan illa sawaitahu, dan kuburan yang ditinggikan melainkan kamu ratakan. Dan jangan, maksudnya jangan membiarkan kuburan itu ditinggikan kecuali engkau ratakan. Hadis dari Sufyan Tammar radhiyallahu an, annahu ra'a qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam musannaman. Ia hadis Sufyan Tammar sebenarnya sama dengan persaksian kita. Maka dari Sufyan At-Tammar radhiyallahu an, witai nasak kuburukna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya seonggok, hanya si gopo-gopo mi, tumpukan-tumpukan kecil. Mungkin orang yang pernah umrah atau pernah haji mengunjungi Masjid Nabawi, lai pitangi
kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi, berdampingan dengan kuburnya Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab. Bagaimana model kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pernah ke kuburan Baki, ya begitu juga bagaimana model-model pekuburan di Baki. Masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melihat pekuburan Baki. Begitu modelnya. Hadis Salim bin Sahih radhiyallahu an, ra'aitu qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam shibran aw nahwa shibrin. Aku melihat kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tingginya hanya 1 jengkal atau sekedar sejengkal tingginya. Ini yang sebenarnya yang kita tinggalkan saat ini. Kita berusaha bagaimana bersama-sama berlomba untuk meninggikan kuburan keluarga kita yang meninggal. Ya, padahal seandainya ada yang kuburan yang bisa ditinggikan, maka kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu ditinggikan. Beliau adalah Sayyidul Anbiya. Ada yang mengatakan Rasulullah Sayyidul Anbiya, pangulunna nabi-nabi, hatamun nabiyyin, penutup para nabi-nabi. Ya, kita mencintai Rasulullah sallallahu sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ternyata bukan dengan meninggikan kuburannya karena ada larangan-larangannya. Ada yang mengatakan maka ini adalah persoalan masalah duniawi. Masalah dunia tidak apa-apa meninggikan. Dalam kaidah usul fikih masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum muamalah itu adalah boleh. Kita boleh melakukan apa saja hubungan hukum muamalah kecuali ada larangannya. Kita boleh menjual apa saja kecuali ada larangannya. Tidak boleh menjual yang memabukkan khamar, ya, larangan menjual kucing, larangan menjual benda-benda yang haram. Yang tidak ada larangannya kita boleh lakukan. Sementara masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini larangan meninggikan kuburan, ada hadisnya. Nah, ini walaupun dikatakan ini hanya dunia, tapi ada larangan meninggikan kuburan. Berbeda dengan hukum ibadah. Asal hukum ibadah, ibadah itu haram. Ibadah itu haram kecuali ada perintahnya. Jadi nak dia beribadah kecuali ada perintahnya. Salat, kita salat karena ada perintahnya. Salat sunnah qabliyah subuh kita lakukan karena ada perintahnya. Kenapa kita tidak salat sunnah ba'diyah subuh? Karena tidak ada perintahnya. Haram dilakukan karena tidak ada perintahnya. Ya, hukum ibadah itu haram kecuali ada perintahnya. Jadi kenapa kita tidak melakukan puasa-puasa sunnah Salasa? Karena tidak ada perintahnya. Asal hukum ibadah itu haram, dan asal hukum muamalah itu adalah mubah kecuali ada larangannya. Meninggikan kuburan ada larangannya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh meninggikan kuburan. Ya, saya minta maaf sebelumnya kalau ada perbedaan-perbedaan yang kita sampaikan berdasarkan hadis Rasulullah yang dikumpulkan oleh majelis tarjih. Kemudian selanjutnya masyarakat muslimin diperbolehkan membuat tanda di atas kubur seperti dengan batu atau yang lainnya pada arah kepalanya. Berdasarkan hadis Al-Muttalib bin Abdullah radhiyallahu an, lamma mata Uthman bin Mad'un uhrija bi janazatihi, ketika meninggal Uthman bin Mad'un, uhrija binajazatihi, maka jenazahnya dibawa keluar, fadufina, kemudian dikuburkan. Fa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan ayatiyahu bihajarin, wa tunna purai kubur nang Uthman bin Mad'unin
nasurai Nabi sallallahu alaihi wasallam si diurani makna al akair akarang mengangkat itu batu, angkatkan batu simpan. Falam yastati, ternyata laki-laki itu falam yastati hamlahu, dia oleh Makkah iru batue. Faqama ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hasara an zira'ihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri, kemudian nalawir nasurai meraka batu, kemudian Nabi menyingsingkan lengannya nagetangi anunna bajunna untuk membantu mengangkat batu. Qala kathirun, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyingsingkan kedua lengannya untuk membantu mengangkat batu dan berkata Abdul Muttalib, ada orang yang berkata, aku melihat kedua lengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang putih waktu disingsingkan. Nak jadi matan reakana akana bajunna nabita betul namilona ka batue. Kemudian beliau mengangkat batu itu dan meletakkan di arah kepalanya. Anak kair batu napa nataroi sekitar di atas kepalanya. Kemudian waqala ata'allamu biha qabrahi wa udfinu ilaihi man mata min ahli. Nah maka Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu purana nataroi batue, aku memberi tanda kuburan saudaraku dan akan menguburkan keluargaku yang meninggal begitu juga. Jadi boleh memberikan tanda di atas kuburan, baik itu berupa batu masyarakat muslimin, tapi bukan dengan meninggikannya pada tembok dan lain-lain sebagainya. Kemudian selanjutnya setelah kita mengantar jenazah dari kuburan ini sudah dikuburkan, kemudian boleh menaburkan. Jadi disunnahkan ini pangantarae sebelum kita setelah dikubur dijenazahkan, disunnahkan untuk menaburkan tanah dari kepala sebanyak 3 kali. Jadi malah kita tanah ya, kemudian kita taburkan 3 kali, malah sikit 3 kali ditaburkan di atas kuburannya mulai dari kepala sampai kaki. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Abu Hurairah, maka dari Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla ala janazatin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mensalatkan jenazah. Thumma ata qabral mayyiti, kemudian mendatangi kuburan jenazah. Waktunya sudah dikuburkan. Fahadha alaihi min qabli ra'sihi thalathan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menaburkan tanah di atasnya dari arah kepalanya sebanyak 3 kali. Dan tidak ada doa khusus ketika menaburkan tanah ini, masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada doa khusus. Jadi sunnah kita menaburkan tanah setelah jenazah dikuburkan. Sudah didoakan meloni lisu, kita ambil tanah kemudian ditaburkan di atas kepalanya, dari di atas kuburnya dari arah kepala ke kaki sebanyak 3 kali. Fahatha alaihi min qabli ra'si thalathan. Jadi sunnah untuk menaburkan tanah. Kemudian setelahnya masyarakat muslimin, selanjutnya setelah selesai penguburan jenazah, kemudian mendoakannya untuk memintakan ampun dan tetap hati bagi si mayit. Artinya setelah berjenazah itu dikuburkan, maka kita dianjurkan untuk mendoakan jenazah. Bukan saja tania imam ngemi bawang yang mendoakan, kita juga yang mengantar jenazah untuk mendoakan jenazah berdasarkan hadis dari Uthman bin Affan radhiyallahu an. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza faraga min dafnil mayyit. Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dari Utsman bin Affan, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila sudah menguburkan jenazah, waqafa alaihi, Nabi berhenti berdiri di atasnya. Faqala
istaghfiru li ahikum wa sallu lahu, minta ampunan. Nah surah yang mengantar ini bilang illa doangan saudaramu yang meninggal ini, illa doangan istaghfiru li ahikum, doakanlah saudaramu yang meninggal ini, wa sallu lahu bitathbit, kemudian mohonkan ketetapan baginya, fa innahul an yus'alu, karena saat ini dia ditanya, saat ini dia ditanya. Apa pertanyaannya? Pertanyaan di situ masyarakat muslimin kita paham apa, berdatang dua malaikat yang bertanya. Ini hadisnya sahih. Datang malaikat bertanya, man rabbuka, man imamuka, man nabiyuka, kemudian ma dinuka, apa agama ini puamu. Makanya kita harus mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus belajar tauhid, ya guru tauhid, ya guru akidah, supaya pertanyaan-pertanyaan itu bisa dijawab. Ajak natu makeda, ajak bawa na ya guru. Nasabang kamu imatu puina baca kita laking. Itu bacaan talaking itu maksudnya. Saya minta maaf sebelumnya, bacaan talaking itu mengajarkan jenazah yang dibaca oleh imam fulan nareko angkai malaikat mungkar dan nakir bertanya, niga puamu akadako waktu pun Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb bertanya, tidak akan bisa menjawab masyarakat muslimin namun niga baca kita lekeng kalau selama di dunia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh jawab selama di dunia tidak mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan menjawab selama di dunia dia napi gawi agama selengi namun niga bacang kita lakina ya sekeburukna. Yang kita diperintahkan itu lakinu mautakum bila ilaha illallah, tuntunlah jenazahmu narikomelo imate. Orang yang mau meninggal kita tuntun bila ilaha illallah. Jadi ini bacaan-bacaan yang kita lakukan itu bukan hanya doa ketika di kuburan, doa kepada Allah Subhanahu wa taala sarik wamangi dan pengangi jenazah di antara dosa-dosanya. Jadi ini adalah hal-hal yang perlu kita pahami. Saya minta maaf sekali lagi sebelumnya kalau ada yang berbeda. Selanjutnya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kemungkinannya penguburan jenazah, hal-hal yang tidak dituntunkan, meratapi mayat dengan berteriak histeris atau menampar-nampar pipi dan merobek-robek pakaian serta memotong rambut saat ditinggal kematian. Ini meratapi jenazah. Kegaya serta meratapi jenazah yang disebutkan di sini, meratapi jenazah adalah berteriak-teriak. Kan kabiasa tawa mati ngak gora-gora mati tongan ni kasih ianu, mati tongan ni kasih bapak na ni kana pandre anak na ni kana man, oh banyak ni kana manter anak na lo sikole. Ya ni kana manter itu tuoi apa mati ni tidak mungkin ada lagi. Jadi masyarakat muslimin ini hal-hal yang dilarang termasuk meratapi. Kemudian ada sampai merobek-robek pakaiannya, ini adalah perbuatan jahiliyah. Ada hadis dari Ummu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu, dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu an, makadai anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, napoade Nabi sallallahu alaihi wasallam makada arba'un fi ummati min amril jahiliyah. Ada 4 hal, angka apa angkairi umatku, tapi ini adalah perbuatan jahiliyah. Yang pertama adalah la yatrukunnahunal fahru fil ahsabi. Mereka belum meninggalkan perbuatan ini. Umatku daripada nasalai, padahal ini adalah perbuatan jahiliyah, yaitu membanggakan kedudukan. Saya ini adalah kepala ini, saya adalah ketua ini, ya bahkan ustadz mungkin yang ceramah masyarakat muslimin, saya kalau saya ceramah banyak sekali pendengar, kalau saya banyak undangan. Ini membangga-banggakan kedudukan.
adalah perbuatan jahiliyah ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ta'nu fil ansabi wal istisqa'i bin nujumi. Kemudian mencela keturunan. Kita punya keturunan ya kedai majai wija-wija polekega iye. Wija-wija polekega angka sipakna ada perbuatan tidak bagus ya kedai tahu mak kedai wijan namito ya anu. Kita tidak boleh mencela keturunan. Kemudian wal istiqa'i bin nujum, minta hujan kepada bintang. Ini juru nujum. Minta hujan, berhenti hujan kepada bintang. Ada apalagi ada sekarang orang yang pegang remote-nya hujan di Indonesia. Melalui pertandingan, melalui mak balak tawe yoli rolo papaje sebade nabot nano bosi motoi. Yang ada acara diundang. Bagaimana dengan kita kopendra masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Melo ima pabot tawe angka yasa apalele bosi memindahkan hujan. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah wan nihaya. Wan nihaya adalah meratapi jenazah. Wakala nama lanjutkan Nabi ta adana wanna ihatu. Idza lam tatub qabla mautiha, orang yang meratapi jenazah apabila tidak bertobat sebelum matinya akan dibangkitkan di hari kiamat dengan pakaian dari getah dan baju dari koreng. Pakaian getah agar bicara ina getah dadi biasa ya pakai anunna lokai itu koi biaya anu angka waina getah lemnya tumbuh-tumbuhan darana tumbuh-tumbuhannya yaro dari getah yaro berpakaian dengan itu. Di hari kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita dibangkitkan itu banyak hadis-hadis yang dijelaskan Rasulullah, kita dibangkitkan dalam keadaan apa? Angka tahu dibangkitkan dalam keadaan di hidungnya aku ingatna angka kesenang angka micu nigaro atau memicue mangolo lori kiblat. Ada larangannya meludah menghadap ke kiblat. Jadi kalau kita meludah jangan menghadap ke kiblat. Kemudian ada orang yang dibangkitkan dalam keadaan miring. Jok kairo di miring magi nigar miringnya. Tahu dua bainena tapi tidak mampu berlaku adil. Berat sebelah lebih napoji sit di bainena tidak mampu melakukan adil berdua. Jadi itu baine dua tanian cuma gampang. Tak dampung agak kau tahu dua bainena. Boleh beristri lebih dari satu tapi harus adil. Harus adil di antara kedua istri. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan panjang lehernya. Ini bagus masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni karo Pak Bangi. Orang yang selalu azan di masjid itu panjang lehernya ketika di padang mahsyar orang tenggelam dengan keringat, orang yang azan itu jauh dari tenggelam. Ada orang yang dibangkitkan dalam keadaan bertalbiyah. Orang yang sementara berpakaian ihram kemudian melaksanakan haji dan umrah kemudian meninggal, maka dia bangkit dalam keadaan talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Ada orang yang dibangkitkan dalam keadaan pipina magoroi dan seterusnya. Banyak orang yang berbeda. Dan orang masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang bernihaya, orang yang meratapi jenazah akan dibangkitkan di hari kemudian dalam keadaan pakaiannya penuh dengan itu getah darah tumbuhan, kemudian dari koreng. Kemudian hadis dari Abdullah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam kala oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dari Nabi ta laisa minna man darabal khududa wasyaqqal juyuba wa da'a bid'a'il jahiliyah. Tania umatku nasan Nabi ta tahu angkai merobek-robek pakaian serta berteriak-teriak seperti cara jahiliyah. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
larangan-larangan ini jelas larangan, orang biasa mengatakan persoalan dunia, tapi ada larangannya. Selanjutnya ma'asyiral muslimin, terkait dengan menjadikan larangan hal-hal yang tidak ada tuntunannya, menjadikan kuburan sebagai masjid berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la'anallahu al-yahuda wan nasara tahadha qubural anbiya'ihim masajidan. Ila'na yahudiye si bawa nasraniye nasabana pancajiwi kuburukna nabi-nabina sebagai masjid. Ini yang mana disebut kuburan sebagai masjid. Banyak orang yang kemudian membangun masjid karena masjid pribadi, setelah itu membangun juga di depannya kuburan. Ada yang membandingkan kuburannya Rasulullah SAW itu di Masjid Nabawi adalah di dalam masjid. Yang pertama kita perlu paham bahwa kuburannya lebih rioloi kuburuna nabitta. Nasabah kuburuna nabitta itu biasa ilal bolana nabitta. Nabitta monroi sampingnya masjid. Di samping masjid itu kemudian ada meninggal Rasulullah dikuburkan karena nabi-nabi itu dikuburkan di dalam rumahnya. Kemudian meninggal Abu Bakar As-Siddiq dikuburkan di sampingnya. Meninggal Umar bin Khattab dikuburkan di sampingnya. Pada masa pemerintahan dinasti Bani Abbasiyah, ada yang mengatakan bahkan dimulai di masa pemerintahan Utsman Maigani Seleng. Kemudian perkembangan umat Islam, masjid ini harus dibesarkan. Maka ipakalopoi masjid untuk menghindari, tapi tidak mungkin kuburuna Rasulullah digali kemudian dipindahkan. Itu perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan boleh dipindahkan, ada yang mengatakan jangan dipindahkan. Karena di ipalla ijolo kuburuna nabita sehingga disebutlah dia berada di luar masjid. Jadi ini larangan ma'asyiral muslimin, termasuk larangan untuk salat di masjid yang ada kuburannya. Ada beberapa masjid yang ada kuburannya. Bagaimana caranya untuk menghindari itu supaya masjid itu tidak bersambung dengan kuburan? Kalau ada kuburan di dekat masjid, bangun tembok perlawanan antara kuburan itu dengan masjid. Bangun tembok supaya kuburan tidak masuk di dalam halaman masjid. Jadi itu ma'asyiral muslimin. Kemudian ada hubungannya dengan meratap. Ini adalah umum di masyarakat kita. Ini riwayat para sahabat, diriwayatkan dari Ibnu Jarir. Maka dari Ibnu Jarir, inna nahnu najtami'u, sesungguhnya kami ini para sahabat bersepakat bahwa berkumpul-kumpul di rumah orang mati setelah dikuburkan adalah bagian daripada termasuk meratap. Ini berkumpul-kumpul di rumah orang mati dan makan-makan termasuk bagian dari meratap. Menurut pengertiannya yang disebutkan oleh ini ijma sahabat, sepakat sahabat. Kita melihat masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada memang hal-hal yang perlu dipahami antara bertakziah, hukum takziah. Takziah adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa makna takziah? Takziah itu menghibur keluarga yang ditinggalkan, keluarga atau matewe. Ihiburi supaya tidak terlalu bersedih. Bahkan perintahnya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perintah untuk membuatkan makanan. Kita yang membuatkan makanan ibawai lebulan atau matewi. Kemudian ada perbedaan pendapat apakah boleh memakan, yang pada umumnya sebenarnya kalau kita berdasarkan tarjih tidak boleh makan. Saya masih ingat biasa cerita-ceritana Ustaz Taswin umpamanya, maka dari riolo ini nasa kopendrang ko angka undangan matasi atau ada keluarga yang meninggal, kita bawa sendiri makanan ya letuk kikoro
ialengi keluarga jenazah untuk kemudian mengumpul makan bersama. Nah bahkan ngera masyarakat muslimin, takziah kita ini biasanya 3 hari. Nasabah kenapa sampai 3 hari? Nasabah kesedihan itu dianggap paling lama 3 hari. 3 hari dianggap kesedihan itu 3 hari. Ya walaupun kemudian ada yang mengambil 7 hari, 40 hari, 100 hari. Ini adalah budaya, sebenarnya budaya ini budaya tradisi Hindu. Karena agama sebelum datangnya agama Islam di Indonesia, agama Islam di Indonesia itu masuk pada abad ke-7 Masehi, dibawa oleh para pedagang. Tapi sebelum agama Islam datang, maka yang ada di Indonesia agama Hindu dan Buddha. Ya makanya ada kerajaan Majapahit, kerajaan Hindu, ada kerajaan Sriwijaya, kerajaan Buddha. Ya ada kerajaan Mataram kuno, ada kerajaan Kertanegara, itu kerajaan-kerajaan Buddha. Banyak candi-candi yang kemudian ada yang kita dapatkan itu adalah peninggalan kerajaan Hindu dan Buddha. Kemudian datang Islam yang penduduknya kira-kira yang sudah beragama Hindu, yang punya tradisi-tradisi Hindu, dilanjutkan oleh orang-orang yang sudah Islam. Dan ternyata ada perbedaan-perbedaan hal yang dilakukan dalam Islam. Tetapi persoalannya biasanya lebih kuat tradisi dibanding agama, karena tradisi ini sudah mendarah daging. Tapi kalau ada iman masyarakat muslimin, kalau tidak ada manfaatnya, untuk apa kita lakukan? Tahun 70-an orang bertakziah itu degaga yaseng ceramah-ceramah, kumpul-kumpul hanya biasanya ini salah juga. Biasa 10 mitekor begadang, engkana makdang, engkana makdoming, padahal dia tahu masih ada jenazah pada malam pertama. Malam kedua besok engkasih tahu lau 10 sikor degaga na pegau. Tidak ada yang dikerja, hanya datang saja, justru mengganggu keluarga jenazah. Alena tona kasih isalai bersedih desin oleh matindro. Nasabang kamanang itu isi pulung. Ya buratoni kopi apa begadang sampai 3 hari, sampai makul huwalla tawe. Kemudian apa yang menjadi masalahnya masyarakat muslimin? Daripada tidak bawa kimat domeng, daripada tidak bawa kinasa 10 dega gulana, maka di Makassar itu pertama kali iundanglah penceramah. Daripada mak domeng ko, daripada agasanai, daripada makdamu macerita, bahkan ada anak-anak muda yang menyanyi. Daripada makur lebih kita mengundang kipat ceramah. Ipan retoni tahu iundang itu untuk kumpul-kumpul. Nah, kemudian itulah yang terjadi sampai sekarang. Yang menjadi masalahnya sekarang masyarakat muslimin, takziah dengan mengundang penceramah seakan-akan sudah menjadi syariat. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan takziah, tapi tidak pernah memberikan contoh dengan angka apa ceramah. Hanya menghibur, sabar itu mati. Hanya daripada kumpul-kumpul tidak ada gunanya undang ceramah. Yang menjadi masalah sekarang, ceramah itu seakan-akan sudah menjadi syariat. Jadi saya minta maaf, itu saya secara pribadi sudah ada 2 tahun ini saya tidak pernah lagi ceramah takziah di malam hari, kecuali jenazah masih ada. Saya menolak dengan halus untuk ceramah pada saat malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Nah selama ini saya pernah ada undangan ceramah takziah di daerah sebelah timur jalanan ke Parepare. Ternyata dia nak budak katoi ke malam ke-40. Malam ke-40. Setelah itu masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara bertakziah, saya setelah berdoa, ada ini engkamakun rai terilat de napa nak si teringang anak koroyoloku, maka dah magi maka dah anak nasang iya si bawa benena mestinya olah dan si padahal pura ni rumah kanja betul na baru-baru mati kedaka siang ngeseni memang kedapatan pulau nina nasengi. Artinya masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, acara-acara itu sebenarnya adalah mengulangi kesedihan. Apa aja nih sudah hilang kesedihannya gara-gara ya adakan acara takziahnya terirak ada sini ngeralakain nama masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup, insyaallah kita akan tambah pada pertemuan yang akan datang terkait hal-hal yang tidak ada tuntunannya dalam Islam terkait dengan pengurusan jenazah.
Mari kita menutup dengan membaca kafarat majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.